Oke, selamat pagi ya. Cauan. Cauan, iya, bagus. Sepertinya hari ini pertemuan terakhir kita ini ya. Jadi kabarnya hari Senin sudah ujian sekolah ya untuk kelas 9. Pokoknya dalam 2 hari inilah. Kalau nggak besok hari apa? Besok Rabu ya. Nah, paling lambatnya itu hari Kamis. Kisi-kisi untuk ujian sekolah ya, ujian terakhir kita ya. Itu akan postkan di Google ya. Google Classroom ya. Oke ya. Jadi jangan sampai kamu nggak lihat nanti Lause mana kisi-kisinya ya. Lihat di Google Classroom, bukan di WA ya, bukan di WA. Oke ya. Ini kayaknya pertemuan terakhir jadinya pun lupa kelasnya nih ya. Kiara Olivia kelasnya tolong. Kelasnya ditambahkan kelasnya. Oke, Sir. Kiara. Ya, Sir. Iya, tambahkan kelasnya ya. Oke, bagus. Oke, Daniel. Jadi sedikit tentang gimana ya, kalau Lause bilang lanjutan kamu setelah selesai SMP kelas 9 ke SMA. SMA pengalaman Lause lah ya, bukan karena Lause membela sekolah, tidak. Lause cuma kasih tahu kalau kamu masih SMA jangan merepotkan orang tua, pindah sana, pindah sini. Bukan karena kalau membela sekolah, bilang sekolah kita lebih bagus, tidak ya. Ya, karena masih SMA ya sama aja. Kamu di SMA manapun sama. Yang pentingnya nanti setelah tamat SMA, lanjutnya mau kuliah. Ya, mau kuliah di mana gitu ya. Daniel Nenggolan, tambahkan kelasnya Daniel. Daniel Nenggolan, tambahkan kelasnya ya. Kamu kelas berapa Daniel Nenggolan? Tambahkan ya. Nah, jadi ada waktu hari Senin itu kamu datang, langsung ada berbincang-bincang dengan kamu ya, beberapa teman kamu. Ya katanya mau pindah ke negeri ya, negeri ini, ke negeri itu. Ya kalau langsung bilang ya sama aja. Ya, sama aja. Untuk zaman sekarang ini sama aja. Itu dilihat dari prestasi ya. Prestasi nilai kamu bagus atau tidak. Buktinya nggak jauh-jauh lah ya. Lause bilang anak Lause yang sekarang boleh dibilang sekolah negeri itu ya. Udayana itu negeri itu ya di Bali ya. Anak Lause kuliah di sana. Dulunya dia SMA di sekolah swasta ya, di Kalam Kudus. Sekolah swasta. Ya prestasinya bagus. Dia dari SMA kelas 1 sampai tamat kelas 3 besar terus ya, nilainya luar biasa. Nah, tanpa ujian ya, dia dapat jalur undangan dan masuk tanpa ujian ya. Nah, itulah pilihan dia di sana, dia dapat. Sebenarnya ada 2 pilihan dia, tapi dia lebih senang di sana. Pilihan dia yang kedua itu USU ya. Jadi USU dia tinggalkan, dia di Bali ya. Dia lebih senang di Bali sana ya. Nah, jadi di sini langsung sarankan kalau mau kuliah, pilihlah universitas yang bagus. Ya, pilihlah universitas yang bagus.
Tapi kalau untuk masa masih seperti SMA begitu, di sekolah mana SMA pun sama saja. Itulah sedikit nasihat saya. Satu, yang kedua, tugas kamu ya. Tugas kamu untuk kelas 9. Kalau saya lihat di sini, tugas kamu pertemuan yang sebelumnya masih banyak yang belum kumpul ya. Nah, di sini Lausu cuma mau ingatkan saja. Ingatkan dalam arti kata, ya mana tahu nanti ada teman kamu ya yang belum kumpul tugas. Karena nanti nilai tugas diambil dari pertemuan terakhir kedua ini ya, yaitu pertemuan 8 dan pertemuan 9. Nah, di sini masih banyak yang belum kumpulkan tugas pertemuan 8. Di 9A ada Aloena, Angel Putri, Calvin bukan Calvin Ginting ya. Cynthia ya, Cynthia. Terus Fernando sendiri. Terus Jeremy Panjaitan. Terus Jovan, Nanda, Naomi, Putri Melsin, Sita, Perkam untuk 9A ya, masih cukup banyak ya. Nanti nilai tugas pun nggak ada, padahal ini nilai terakhir kamu ya, nilai sekolah, nilai ujian sekolah dan nilai tugas. Kalau tugasnya nggak kumpul ya nanti nilai tugasnya nggak ada ya. Oke, di sini langsung ingatkan yang tadi 9A, sekarang yang 9B. 9B ada Agra, terus Rian, terus Gevino, Joy Prima, Maisa, Mita Pratiwi, Nicholas Tapunan, Revani, Samuel, Seksa, Farinsen, Yan Fauji, Josephine, Jepanya. Itu untuk 9B ya. 9C di sini ya, si Batara, terus Karen, terus Erika. Erika, kamu tugas pertemuan 8 udah kumpul belum ya, Erika? Udah lah, Sa. Nah, berarti baru ya, selalu terakhir kamu ya. Nah, ini sebelum cek ulang ya, nanti langsung cek ulang dulu. Terus si Faren, Preti, Isela, Hendra Stinja, Joshua, Ruth, dan Jone. Nah, itu yang belum kumpul tugas ya. Jadi, langsung minta kalau kamu hari Senin mulai ujian sekolah, ya itu pastinya hari Senin udah kamu mulai ujian sekolah. Tugas yang terakhir ini, pertemuan 9 ini, langsung terima paling lambat hari Minggu ini. Minggu ini ya. Jadi Senin udah ujian, langsung tidak ada waktu lagi untuk melihat nilai-nilai tugas kamu. Jadi usahakan paling lambat hari Minggu ini sudah kamu kumpul. Nah, itu yang di Google Form. Ya. Yang kirim ke WA juga sama, jangan terlambat. Karena yang kirim ke WA itu yang biasa langsung suruh, itu nilai plusnya untuk ditambahkan ke tugas. Ya, tambahkan ke tugas. Nah, itu juga kamu kirim paling lambat hari Minggu. Ya, hari Minggu. Karena Senin kamu udah ujian sekolah. Jadi kalau sudah mulai ujian, itu nanti yang langsung pantau, yang langsung lihat, itu adalah nilai-nilai ujian. Langsung tidak ada melihat lagi nilai tugas kamu. Ya, terakhir langsung lihat hari Minggu lah. Seninnya udah langsung lihat nilai ujian. Oke ya. Dan nilai-nilai tugas pun itu langsung lihat banyak sekali yang nilai-nilainya yang kurang bagus ya.
Maksudnya nilai-nilainya kurang bagus itu karena kamu kelebihan waktu kerjakan tugas di Google Form itu, kelebihan titik koma tanda baca itu nggak usah disertakan, ya. Nah, ping in-nya juga nggak usah disertakan, cukup tulis tulisan Mandarinnya saja. Jadi titik koma atau dalam kurung itu nggak usah kamu sertakan, karena Google ini apa yang kita buat, nah itulah yang dinilai. Kalau nanti kamu ada tambahkan yang lebih-lebih itu udah jelas salah. Ya, udah jelas salah. Jadi ingat sekali lagi. Cukup tulis tulisan Mandarinnya saja. Maksudnya goresannya ya atau aksaranya. Titik, koma, tanda baca atau ping in-nya tidak usah. Ya, tidak usah. Oke ya. Jangan sampai kamu kerjakan tugas nanti nilainya jelek, ya nilainya jelek lagi. Ini banyak yang nilainya jelek ya, tapi ada juga yang nilainya bagus ya. Di pertemuan 8 macam di 9A, di kelas 9A itu Jessica ya, Jessica dia pertemuan 8 dia dapat nilai full 100 ya, 100 dia bisa ambil nilai 100 ya. Oke ya. Terus Juan Toti Sagara juga ya, nilai tugasnya bisa dapat 100 ya. Kalau Adrian 90 ya, 90. Terus si Kiara 90 ya. Nah, Kiara kalau dia ada kerjakan tugas yang kirim ke WA itu plus 20 lagi, itu dia udah melebihi. Ya udah 110, nanti lebih 10-nya tinggal pertemuan inilah. Di pertemuan 9 ini kalau nanti dia dapat 90, ada sisa 10 dia jadi 100. Nah, 2 pertemuan, terakhir ini 2 pertemuan, yaitu pertemuan 8 dan 9, itu cukup untuk mengangkat nilai ujian kamu nanti. Kalau pertemuan 8 100, pertemuan 9 100, itu ada plus lagi 10 di nilai ujian. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, dan juga jangan lupa lihat kisi untuk ujian sekolah yang akan Lausu postkan paling lambat hari Kamis. Itu janji Lausu ya. Kalau keburu besok udah Lausu postkan di Google Classroom. Kamu bisa lihatnya di sana. Ya banyaknya ya 25 soal pilihan ganda semua ya. Yang sudah pernah dipelajari. Oke ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Oke. Nggak ada ya, nggak ada. Oke, kita lihat bahan untuk kita belajar hari ini. Nah, kamu bisa lihat di layar Jumlause ya. Mulai dari A sampai Z. Oke. Dari A sampai Z kamu bisa lihat. Mulai dari A. A itu bacanya seci. Ya, bacanya seci. Seci itu artinya abad. Ya, jadi kalau abad 20, angka 20-nya di depan. Oh, seci, abad 20. Abad 21 ini kan udah 2021, berarti abad 21, 21-nya di depan. Oh, seci. Nah, oke ya, angka di depan baru seci. Itu abad ya. Oke, yang nomor 4, yang B, aku 4. Melihat angka 4 jadi langsung jadi sebut nomor 4. Yang D, setah. Se itu 4, tah itu besar. Nah, maksudnya di sini 4 besar ya, 4 besar penemuan. Nah, karena kita di pertemuan terakhir ini kita belajar di halaman 86 sampai 88 buku Mehwa Kamu ya, yang terakhir, yang jilid 6 ya.
Di halaman 86 sampai 88. Nah, itu langsung ambil bahannya dari sana ya. Nah, yang C itu bacanya farming. Farming itu artinya penemuan. Ya, penemuan ya. Oke, bacanya farming. Oke, yang D keji. Keji itu artinya ilmu dan teknologi ya. Keji, ilmu dan teknologi. Oke. Terus kita masuk yang E. Yang E pacan. Bacanya pacan. Nada pertama dan nada ketiga. Pacan itu artinya perkembangan. Perkembangan. Oke. Yang F, kita lihat yang F. Renrei. Renrei itu artinya manusia. Manusia ya. Renrei. Kita masuk yang G. G bacaannya Meikuo. Meikuo itu negara ya. Untuk negara apa? Amerika. Jadi itu sebenarnya kuo itu artinya negara. Kalau Mei satu huruf aja itu artinya cantik. Jadi negara yang cantik. Nah, itulah sebutan untuk Amerika. Ya, Amerika. Terus kita lihat yang H. H ini adalah nama orang ya. Laite. Laite itu nama orang. Siapakah dia? Laite itu adalah nama seorang penemu pesawat terbang ya. Laite bersaudara ya. Dia di halaman 86 sampai 88 itu di dalam buku paket kamu Mehua ada ya yang jilid 6. Ya, jadi Laite itu adalah bacaan untuk bahasa Inggrisnya adalah right ya, right bersaudara ya. Laite, Mandarinnya Laite bacanya ya. Orang inilah yang penemu yang pertama kali membuat pesawat terbang ya, sehingga hari ini kamu mau pergi jauh pun ya sudah gampang lah ya. Oke, kita lihat yang I. Yang I itu Xiongdi. Nah, Xiongdi itu Xiong itu sebenarnya adalah abang. Ti itu adik laki-laki. Jadi kalau Xiongdi digabungkan dia artinya bersaudara ya, bersaudara antara abang dan adik ya. Jadi penemu pesawat terbang ini Laite ya, right ya, itu adalah laki-laki. Mereka berdua laki-laki, yaitu abang dan adik laki-lakinya. Jadi Xiongdi di sini artinya bersaudara. Oke. Kita masuk yang J. J itu Cengkong. Bacanya Cengkong artinya berhasil ya, berhasil. Berhasil ya. Nah, Cengkong itu berhasil. Ya, Cengkong itu berhasil ya artinya. Oke, kita lihat yang K. K ini tulisannya ada sedikit kesalahan, yaitu bacanya Cao Chu. Cumanya tulisan Cao ini salah, lalu saya akan perbaiki. Cao Chu itu artinya menciptakan. Ya, menciptakan. Nah, lihat ini tulisan Cao. Nah, tulisan Cao yang ini ya, yang tadi bukan, itu salah ketik maksudnya. Kecepatan ketiknya jadi tulisannya salah. Nah, Cao Chu itu artinya menciptakan ya, menciptakan. Oke, kita lihat yang L. L itu Feiji. Nah, Feiji itu pesawat terbang ya, pesawat terbang. Feiji. Oke. Nah, P itu terbang, C itu mesin ya. Jadi mesin yang bisa terbang. Nah, itulah dikategorikan dia pesawat terbang. Oke. Yang N, kita lihat yang N, xiancai, bacaannya xiancai. Xiancai itu artinya sekarang ya, sekarang. Oke, kita lihat yang N. N itu kei. Kei itu artinya boleh atau bisa ya, boleh atau bisa. Oke, yang O. O itu bacanya henyuan. Henyuan. Henyuan itu artinya sangat jauh ya, sangat jauh. Oke, kita lihat yang P. P bacaannya tifang. Tifang. Tifang itu tempat ya, tempat artinya tempat atau daerah gitu ya. Tifang, tempat. Kita lihat yang Q. Q bacaannya tianse.
Tiense itu adalah televisi atau disingkat dia TV ya, televisi. Itulah tiense. Yang R itu tiennao. Nah, tiennao di sini ya zaman sekarang ya. Nah, zaman sekarang semua rata-rata tidak ketinggalan, termasuk kamu sekarang lagi pakai juga ya, yaitu komputer ya, komputer. Tiennao itu komputer. Terus yang S bacaannya wense. Wense itu muncul ya, wense itu muncul. Maksudnya komputer itu munculnya tahun berapa gitu ya. Jadi wense itu artinya muncul ya. Terus yang T, cui cao itu paling. Cao itu pagi. Jadi kalau digabungkan cui cao itu artinya bukan paling pagi ya. Artinya adalah awalnya ya, awal mulanya gitu ya, awalnya. Untuk yang U, ta tianhua. Ta tianhua. Nah, sekarang orang semua pakai. Zaman udah canggih, semua pakai handphone. Ya, ta tianhua itu bukan handphone, ta tianhua itu menelepon. Ya, menelepon. Oke, kita lihat yang V. V bacaannya Yung Lai. Yung Lai, bacaannya Yung Lai itu artinya untuk, ya, untuk. Yang W, kita lihat yang W, Zinen. Zinen, bacaannya Zinen, artinya hanya. Hanya, ya. Nah, setelah yang W, kita lihat yang X. X itu bacaannya sangat panjang. Yehan luo jie pei te. Yehan luo jie pei te. Itu siapa? Nama penemu televisi. Ya, John Rogie Bell. Ya, bahasa Inggrisnya John Rogie Bell. Nah, itu penemu televisi. Di tahun berapa? Di tahun 1926. Jadi kalau kita bisa menonton TV, zaman sekarang TV-nya sudah mulai tipis-tipis ya. Kalau dulu zamannya Lause masih anak-anak itu TV-nya beratnya setengah mati. Kalau nggak 2 orang nggak terangkat ya. Ada petinya lagi. Besarnya minta ampun ya, berat lagi ya. Nah itu dengan adanya penemuan televisi, makin zaman makin canggih, makin maju, akhirnya televisi kita udah semakin tipis ya. Oke, kita lihat yang Y. Yang Y bacaannya zicong. Zicong artinya mulai. Mulai. Nah, mulai. Dan yang terakhir Z, na sihou. Bacanya na sihou. Artinya saat itu. Saat itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya kembali. Lause yang apa ini, apa artinya? Ya silakan. Kalau mungkin tadi nggak kedengaran, nanti bisa buka juga kembali ya rekaman Lause ini di YouTube. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan sebelum kita masuk ke 10 soal ini. Ada, silakan. Oke, nggak ada ya. Kita lihat soalnya ya. Yang pertama, 4 pertemuan besar di abad 20. Ya, 4 penemuan besar di abad 20. Jadi abad 20-nya duluan disebut. Ya, baru ditambahkan te. Te kata benda. Nah, te yang ini ya. Itu kan ada di kan ada di A ya. Itu 20 ya. Nah, 20 udah langsung tuliskan. Te. Tambahkan te udah. Baru sita farming. Sita 4 besar. Sita. Farming penemuan. Farming penemuan ya. Nah, jadi lengkapnya 20世纪
的四大发明. Itu lengkapnya ya. Oke, kita lihat nomor 2. Perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Ya, perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi kita pakai keji terpacat. Kita tambahkan te-nya, ya. Kita jangan pakai he, jangan pakai dan, ya. Di sini kita pakai te untuk menerangkan antara perkembangan ilmu, ya, perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi dan ini kita pakai te, ya. Jadi keji terpacat. Keji kamu bisa lihat keji tadi di kosakata D. Keji ilmu dan teknologi, ya. Terpacat perkembangan, ya, perkembangannya. Nah, perkembangan ilmu dan teknologi. Keji terpacat terhadap, ya, terhadap manusia di dunia. Terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan manusia. Terhadapnya kita pakai tui. Ya, pakai tui, tulisan tui, ya. Ada bisa kamu lihat di layar. Manusia renrei. Tulis dulu manusianya, baru kehidupan. Renrei. Tambahkan te lagi. Karena manusia itu benda. Ya, bukan kata saja. Ditambah bantuan te lagi. Baru terakhir kehidupan. Kehidupan itu senpo. Senpo, kehidupan. Kamu bisa lihat di layar jurnal. Senpo. Nah, inilah kehidupan. Senpo. Nah, kehidupannya. Jadi lengkapnya dia keji terpacat对人类的生活，科技的发展对人类的生活. Itu lengkapnya, ya. Oke, kita lihat nomor 3. Pengaruh besar terhadap manusia di dunia. Pengaruh besar terhadap manusia di dunia. Nah, pengaruh besarnya kita lihat dulu, dia besarnya itu hentak. Kita pakai hentak. Baru dia terhadap benda, ya, terhadap masalah itu pakai te lagi. Hentak te insyang, ya, insyang. Insyang itu pengaruh, ya. Insyang tui, ya, tui世界人类, tui 世界人类, 世界 itu dunia. Ya, insyang itu pengaruh, ya, pengaruh. Insyang, kamu bisa lihat tulisan insyang, ya, ini tulisan insyang, pengaruh, ya. Tui 世界人类, 世界 itu dunia. 人类 manusia, ya. 世界 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 ya, ya. Oke, 世界 inilah dunia, ya, 世界. Baru terakhir renrei. Oke, ya. Kita lihat nomor 4. Nomor 4 tahun 1903 Amerika Wright bersaudara berhasil menciptakan pesawat terbang. Ya. Jadi kita tulis duluan tahunnya, ya. Jadi tahun 1903 1903年 1903年 nah, hijau. Nah, linknya boleh pakai angka 0 langsung bisa, atau pakai link, ya, pakai angka 0 saja, ya. Ya, pakai angka 0 aja. Linknya pakai angka 0. 1903年 ya, Amerika, ya, 美国
Terus masuk negara Amerika ya. Baru dibantu kata te, lai te ya, right ya. Xiongdi, lai te xiongdi, right bersaudara. Cengkong berhasil menciptakan, cengkong di zhaochu menciptakan. Feiji ya, zhaochu feiji ya. Cengkong di zhaochu feiji ya. Ya. Zhaochu feiji ya, pesawat terbang ya. Oke, kita lihat yang nomor 5. Sekarang kita bisa naik pesawat terbang pergi ke tempat yang jauh. Sekarangnya kita pakai xianzai. Xianzai ada tadi di kosakatanya ya. Xianzai woman ya, sekarang kita kei bisa ya atau boleh. Kei zuo feiji naik pesawat terbang.去pergi, 很远的地方 ya, 很远 sangat jauh, 的地方 tempat ya, tempat yang sangat jauh. Oke, kita lihat nomor 6. Tahun 1926 John Roggenback penemu televisi. Nah, 1926 ya, 1926. Langsung angkanya nggak usah pakai ribuan, ratusan, puluhan, nggak usah ya. Langsung 1926 年 tahunnya, 1926 年. Nah, baru masuk dia ke kosakata yang ada tadi sebut namanya ya. Nah, Yehan ya. Yehan Luo Jie Pei Te. Baru Faming Tianshiji Faming ya, menciptakan ya, penemu boleh, penemu televisi ya, televisi Tianshiji. Oke. Kita lihat yang nomor 7. Tahun 1946 komputer sudah ada. 1946. 1946年电脑就有了，电脑就 sudah ada ya, 就有了，电脑就有了 dengan memakai 就有了。1946年电脑就有了。Di nomor 7 ini ada satu pertanyaan penting yang untuk kamu itu kirim ke WA ya. Siapakah penemu komputer? Nah, karena langsung di sini nggak sebutkan siapa orangnya yang penemu komputer. Jadi kamu boleh kirim ke WA langsung. Ini untuk satu soal ini saja. Siapa penemu komputer ini? Itu tambahkan plus 10 lagi untuk di soal ya. Untuk di tugas, maksudnya gitu ya. Nah, untuk nomor 7 ini ingat ya. Siapa penemu komputernya? Nah, cari siapa orangnya ya. Dalam tulisan Mandarin, bahasa Inggris. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita lihat nomor 8. Saat itu komputernya sangat besar, sangat mahal. Ya, saat itu komputernya sangat besar, sangat mahal. Nah, saat itu, nah, te tianao yang menerangkan benda pakai te. Tianao you ta you kui. Nah, sangat besar, you ta sangat mahal, you kui. Ya, nasu tianao you ta you kui. Oke. Sekarang kita masuk nomor 9. Mulai tahun 1973 telepon genggam pertama muncul. Telepon genggam pertama muncul ya. Mulai 自从 ya, 自从1973年 自从1973年第一部手机问世 ya, 第一部手机问世 itu muncul ya. Dan di nomor 9 ini juga sama. Cari siapa penemu telepon genggam ya. Siapa orang yang penemu telepon genggam ini. Dalam nama bahasa Inggris dan tulisan Mandarinnya. Ini juga plus 10 lagi untuk ditambahkan ke nilai tugas yang untuk nomor 9 ini ya. Nah, TI Pu Shouji Wense ya. TI Pu. Nah, punya pakai pu ini ya. Oke, TI Pu Shouji Wense. Wense tadi udah ada di kosakatanya ya.
Jadi ada dua soal ini ya, plus. Wow, kalau semua dibuat jadi plus 40 nih ya. Oke, yang terakhir, awalnya telepon genggam hanya bisa untuk menelepon. Nggak ada layarnya ya, nggak bisa nampak orangnya seperti sekarang ya. Nah, cari penemu telepon genggam. Dan cari penemu komputer. Penemu komputer dan penemu telepon. Oke ya. Dan yang terakhir, awalnya telepon genggam hanya bisa untuk menelepon. Awalnya, cui cao, pakai cui cao ya. Cui cao de shouji, pakai kata benda, bantu ya, pakai te lagi. Cui cao de shouji, zinen, hanya ya, zinen, ada di kosakata zinen. Yung lai, ta tianhua, menelepon, ta tianhua. Oke. Ya, jadi di pertemuan terakhir ini ada plus 40 loh. Kalau kamu mengerjakan semua dan cari penemu telepon dan cari penemu siapa? Komputer ya. Penemu telepon siapa? Penemu komputer itu siapa? Nah, ini sengaja langsung buat begitu untuk mendongkrak nilai tugas kamu. Oke, sampai di sini waktu kita pun tinggal 1 menit lagi ya. Ya, langsung dalam tulisan Mandarin dan nama bahasa Inggrisnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ya. Ini tugas ini sampai kapan, Sir? Apa-apa nggak dengar? Coba besarkan suaramu. Sir, ini tugas sampai kapan, Sir? Ya, tadi waktu sebelum memulai pelajaran langsung sudah terangkan. Paling lambat hari Minggu. Karena Senin kamu udah mulai ujian sekolah. Oke? Oke, Sir. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ada, Sir. Nah, itu ada tambahan 2 ya, penemu telepon dan penemu komputer ya. Siapa orangnya? Itu plus 10. Oke, Sir. Nama Mandarin dan nama bahasa Inggrisnya ya. Oke, sampai di sini kalau nanti layar Zoom kita ini sudah nggak ada, berarti udah selesai. Oke, langsung ucapkan zaijian. Jaga kesehatan ya.